Kita lanjut bahas VTTH Dunia Para Dewa episode 64. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Waktu telah berlalu dalam sekejap mata. Obrolan antara Soyen dan juga Zeni telah cukup lama. Hal itu membuat Soyen menarik napas dalam-dalam yang kemudian dia mengatakan, "Aku tidak menyangka kita akan mengobrol sampai selarut ini." Zeni yang tersadar, wajahnya pun langsung memerah karena dia malu. Tidak disangka obrolan dengan Soyen benar-benar sangat menyenangkan. Ditatap oleh Zeni dengan pandangan mata yang cukup cantik seperti itu membuat hati seorang Soyen berdebar. Zeni kemudian melambaikan tangannya, mengeluarkan beberapa tumpuk bahan obat yang melayang di hadapan Soyen sambil mengatakan, "Soyen, ini adalah bahan-bahan obat yang kau butuhkan untuk bisa mencapai alkemis tingkat kelima. Aku tahu bahwa kau sangat bersemangat, maka segera lakukan pemurnian alkemis dan aku akan pergi untuk bertemu dengan yang lainnya." Soyen menggelengkan kepalanya yang kemudian dia berkata, "Kakak Zeni, kau telah bekerja terlalu keras akhir-akhir ini dan bahkan kau juga baru saja kembali. Belum terlambat bagi diriku untuk menemanimu beberapa hari sebelum aku melakukan pemurnian obat." Ucapan dari Soyen membuat Zeni cukup senang, tapi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya karena tidak boleh mengganggu Soyen dalam kenaikan levelnya, yang membuat Zeni kemudian berkata, "Prioritas utamamu saat ini adalah kenaikan level alkemismu menjadi tingkat kelima. Jangan pernah kau tunda. Saluran penjualan dari aliansi bisnis juga sudah dibuka. Jadi aku tidak akan terlalu sibuk akhir-akhir ini. Nanti akan ada banyak waktu bagi dirimu untuk menemani diriku." Digoda oleh Zeni, wajah Soyen pun langsung memerah dan dia menjadi sedikit gugup. Zeni ketika melihat perubahan wajah dari seorang Soyen, dia hanya tersenyum sambil mengatakan, "Sudahlah, cepat pergi sana. Kakak perempuanmu ini akan dengan sabar menunggu kabar baik darimu." Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya dan tanpa ragu lagi dia pun menangkupkan dua tangannya lalu berpamitan untuk menuju ruang alkemis. Di dalam ruang alkemis ini Soyen membayangkan apabila dia benar-benar berhasil mencapai tingkat alkemis level kelima, maka penggabungan garis keturunan ras Yao ke dalam tubuhnya juga sudah semakin dekat. Soyen tidak langsung memurnikan obat di dalam tempat ini, sebaliknya dia duduk bersila melakukan kultivasi, memulihkan seluruh kekuatan doki dan juga kekuatan jiwa di dalam tubuhnya supaya pemurniannya bisa berjalan lancar. Dengan lembut, Soyen kemudian melambaikan telapak tangannya seberkas cahaya. Kini telah muncul dari dalam pagoda di cincin penyimpanan milik Soyen, dan yang keluar itu tidak lain merupakan Long Yi. Melihat kemunculan dari seorang Long Yi, Soyen bisa merasakan aura yang luar biasa dan kemudian dia bertanya, "Long Yi, auramu semakin menakutkan saja. Sekarang kau berada di bintang berapa?" Long Yi dengan cara yang cukup santai, dia pun jawab, "Efek dari pil petir tingkat keempat itu sangatlah luar biasa dan aku sekarang sudah berada di puncak bintang 3 Dodi." Soyen pun tertawa, "Luar biasa. Dan bagaimana sekarang, apakah kau memiliki sebuah keyakinan untuk menahan serangan pil petir tingkat kelima?" Long Yi ketika mendengarkan hal seperti ini sedikit terkejut, yang kemudian dia hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil menimpali, "Aku rasa tidak masalah dan aku cukup yakin bisa melakukan hal itu." Soyen cukup puas dengan jawaban dari Long Yi. Detik berikutnya Soyen melambaikan telapak tangannya kembali untuk mengeluarkan kuali kayu api, dan dia juga mengeluarkan dua api yang berwarna merah kekuningan yang tidak lain adalah api suci kekacauan dan juga api surgawi ledakan bumi. Tanpa ragu lagi Soyen membakar kuali kayu api menggunakan dua api surgawi itu. Detik berikutnya Soyen juga langsung mengeluarkan berbagai bahan yang diberikan oleh Zeni. Dia pun memasukkannya satu persatu hingga pada akhirnya mencapai bahan yang cukup luar biasa, yaitu 5 tetes darah esensi dari naga dan juga phoenix.
Soyen juga telah mengeluarkan buah kehidupan yang diberikan oleh klan Zanmo. Melihat pada buah kehidupan ini, suasana hati dari Soyen menjadi cukup rumit karena dia merasa memiliki hutang budi yang besar kepada klan Zanmo. Maka dari itu Soyen tidak boleh bermalas-malasan untuk bisa meningkatkan level alkemisnya menjadi tingkat ke-6 secepat mungkin. Selain itu, esensi naga dan juga Phoenix merupakan benda yang cukup langka. Hal ini tidak bisa didapatkan dengan sembarangan, karena jika tidak, maka kemungkinan orang mendapatkan hal itu akan langsung diburu oleh klan naga dan juga klan Phoenix. Apa yang akan dilakukan Soyen saat ini adalah memurnikan pil permajaan yang berada di tingkat ke-5, yang memiliki khasiat untuk benar-benar membuat seseorang yang telah meminum pil permajaan ini menjadi awet muda. Soyen kemudian berkata, mengonsumsi pil permajaan akan membuat seseorang tetap awet muda meskipun umurnya sudah tua. Dan bisa dikatakan bahwa itu adalah awet muda abadi. Meskipun pil ini sebagian besar cocok untuk seorang wanita dan tidak berguna bagi seorang Soyen, tapi di dalam resep yang telah diberikan oleh Kaisar Iblis Tua yang paling mudah dimurnikan dari pil peringkat ke-5 adalah pil permajaan ini. Sementara untuk pil pemurnian sumsum, Soyen tidak terlalu memikirkannya lagi. Bagaimanapun juga, itu adalah hal yang cukup sulit. Dengan kekuatan jiwa alam kaisar tahap lanjutan, Soyen bisa memurnikan seluruh bahan-bahan obatnya dengan cepat. Hal itu langsung membentuknya menjadi sebuah cairan di dalam kuali alkemis. Dan langkah selanjutnya adalah hal yang paling penting, yaitu langkah penggabungan. Soyen menarik nafas dalam-dalam. Kekuatan jiwa, kekuatan dogi, kekuatan api, semuanya telah langsung dikeluarkan, yang kemudian Soyen benar-benar melakukan penggabungan pada pil permajaan ini. Sebutir obat yang cukup bulat berputar-putar di dalam kuali alkemis dan kemudian memancarkan aroma yang harum keluar dari dalamnya. Menyaksikan hal seperti ini, Soyen bisa menghela nafas lega karena dia sebentar lagi akan berhasil. Namun tiba-tiba saja raut wajah Soyen berubah menjadi sangat jelek ketika dia bisa merasakan adanya unsur-unsur kekerasan yang tersembunyi di dalam esensi naga dan juga esensi Phoenix bergejolak dalam seketika, merusak keseimbangan dari obat bulat itu yang kemudian menghancurkan obatnya dalam sekejap. Soyen tercengang, dia belum pernah melihat esensi naga dan juga Phoenix yang sangat luar biasa seperti ini, dan tidak menyangka bahwa tingkat kesulitan menggabungkan keduanya begitu tinggi. Belajar dari kegagalan pertama, Soyen menenangkan pikiran dan kemudian dia mulai mengantisipasi hal yang akan terjadi selanjutnya. Setelah Soyen memantapkan niatnya, dia pun memulai kembali pemurnian kedua. Kali ini Soyen telah secara khusus memisahkan esensi naga dan juga Phoenix dan juga dibakar menggunakan api surgawi selama 49 putaran dari penempaan itu, sehingga menghilangkan unsur-unsur kekerasan di dalam esensi naga dan juga esensi Phoenix. Dengan pengalaman dari percobaan sebelumnya, proses penggabungan ini berjalan dengan lancar dan secara bertahap. Obatnya pun terbentuk sempurna. Di dalam kuali kayu api surgawi saat ini sudah berkobar dan sebuah pil permajaan telah terbentuk dengan sempurna, berkilauan dengan aroma harum yang luar biasa menyebar dari dalamnya. Soyen yang menghirup aroma harum ini dalam sekejap, dia bisa merasakan khasiat yang luar biasa. Tidak lama kemudian langit yang berada di atas halaman dari klan Xiao ini mulai berubah menjadi gelap gulita. Kekuatan petir dan juga suara gemuruh bergema dari dalam awan hitam itu. Pandangan mata Soyen melihat ke arah langit yang kemudian dia melirik ke arah Long Yi. Apakah dia sudah yakin menghadapi pil petir tingkat kelima? Tanpa ragu lagi, awan hitam yang berada di langit pun melepaskan energi petirnya yang luar biasa untuk menghantam ruang alkemis milik Soyen di bawah sana.
Menyaksikan adegan seperti ini, Long Yi juga buru-buru membungkus tubuhnya menggunakan energi keemasan. Dia melesat tinggi ke arah langit untuk langsung berhadapan dengan petir yang luar biasa itu. Tanpa ragu-ragu lagi, Long Yi melahap kekuatan petir itu yang kemudian dia menyimpannya di dalam tubuh untuk digunakan menaikkan kekuatannya sendiri. Setelah merasa hal ini berhasil, Long Yi segera turun dari udara dan kembali ke dalam ruang alkemis milik Zhou Yan, yang kemudian Zhou Yan menatapnya dengan cara yang cukup puas sambil berkata, "Long Yi, tubuhmu benar-benar sangat kuat." Long Yi hanya bisa tersenyum, yang kemudian dia menimpali energi petir pil. Dari level kelima ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan level keempat, dan aku bisa merasakan bahwa kekuatan petir yang ada di dalam tubuhku ini bisa digunakan untuk menembus ke level bintang 4 Dodi. Zhou Yan segera tertawa terbahak-bahak. Jika begitu, bersiaplah, kita akan melakukan acara selanjutnya. Long Yi hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika dia mendengarkan ucapan dari Zhou Yan. Beberapa bulan telah berlalu dalam sekejap mata, dan Zhou Yan kali ini telah benar-benar mengukuhkan kekuatan alkemisnya di tingkat kelima. Bahan untuk pil permajaan tadinya ada 5 set, namun saat ini Zhou Yan telah menghabiskan 4 set dan hanya tersisa 1 lagi. Zhou Yan sangat yakin bahwa tingkat keberhasilannya kali ini jauh lebih besar. Maka dari itu Zhou Yan memiliki minat tidak hanya memurnikan pil permajaan 1 warna, tapi dia akan membuat yang 2 warna. Setelah Zhou Yan memulihkan kekuatan Doqi dan juga kekuatan jiwanya, dia pun kembali melakukan pemurnian, dan selama berbulan-bulan pada akhirnya Zhou Yan berhasil membuat pil permajaan 2 warna. Dia cukup puas dengan hasil kerja kerasnya. Zhou Yan kemudian menyimpan kedua pil ini ke dalam cincin penyimpanan, dan dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini, halaman dari klan Xiao selalu dipenuhi dengan awan hitam dan juga petir-petir yang telah menyambar. Hal itu tidak membuat orang-orang di dalamnya khawatir, namun malah bersukacita. Tampaknya kenaikan level alkemis dari seorang Zhou Yan ke tingkat kelima telah berhasil, dan mereka cukup penasaran kapan Zhou Yan akan keluar dari dalam ruang alkemis. Mereka telah menunggu untuk mengucapkan selamat kepada Zhou Yan ini. Namun tak seorang pun bisa membayangkan bahwa Zhou Yan pada saat ini telah membuat sebuah keputusan yang cukup mengejutkan. Di dalam ruang alkemis Zhou Yan penuh dengan kepercayaan diri. Dia memikirkan evolusi dari teknik surga 8 yang ekstrim adalah keinginan lama yang telah dinantikan oleh Zhou Yan, dan langkah pentingnya adalah dia harus bisa menggabungkan garis keturunan dari ras Yao. Sekarang Zhou Yan telah mencapai level alkemis kelima. Dia memenuhi syarat untuk bisa memurnikan pil pemurnian sumsum. Pandangan mata Zhou Yan telah dipenuhi dengan semangat yang luar biasa, yang kemudian dia berkata, "Aku akan memanfaatkan momentum ini untuk memurnikan pil pemurnian sumsum, yang kemudian aku menggabungkan garis keturunan dari ras Yao, sehingga aku bisa mencapai evolusi mantra api menjadi mantra es." Dengan lambaian tangan, Zhou Yan pun mengeluarkan bahan-bahan yang akan dia gunakan untuk pemurnian pil pemurni sumsum. Dengan bantuan dari aliansi bisnis, tidak sulit bagi Zhou Yan mendapatkan bahan-bahan ini. Zhou Yan juga telah melambaikan tangannya untuk mengeluarkan lumut Ling Yin yang terlihat seperti jamur, dan secara kebetulan telah dia dapatkan di dalam pasar Taobao pada saat itu. Melihat bahwa mimpinya akan segera terwujud, Zhou Yan pun menarik nafas dalam-dalam penuh dengan kegembiraan, yang kemudian dia mulai kembali menyalakan api surgawi untuk memanasi kuali kayu api. Satu persatu dari bahan yang dibutuhkan telah dimasukkan ke dalam kuali kayu api yang kemudian dimurnikan oleh Zhou Yan. Dia hanya menyisakan lumut Ling Yin yang belum dimurnikan sampai detik ini. Setelah berhasil mengumpulkan niatnya, Zhou Yan pun langsung memasukkan lumut Ling Yin, dan perlahan terbakar api surgawi. Hal itu pun meleleh, menghilangkan berbagai jejak kotoran yang berada di dalamnya.
lalu berubah menjadi cairan bening transparan. Namun tiba-tiba saja entah apa yang telah terjadi, lumut Lingyin yang berubah menjadi cairan bening ini langsung berubah kembali menjadi tumpukan bubuk yang berwarna gelap. Xiaoyan hanya bisa mengerutkan keningnya ketika dia menyaksikan adegan ini. Xiaoyan kembali melakukan pemurnian pada lumut Lingyin. 1 kali, 2 kali, 3 kali, benar-benar gagal. Xiaoyan hanya bisa mengerutkan keningnya dan kecemasan mulai tumbuh di dalam hatinya. Namun untungnya jumlah lumut Lingyin yang dibutuhkan untuk pemurnian pil pemurni sumsum ini tidak banyak, dan lumut Lingyin yang didapatkan Xiaoyan terakhir kali telah dia bagi menjadi beberapa bagian. Sekarang hanya tersisa sedikit saja. Xiaoyan yang masih tidak ingin menyerah, dia kembali mencoba untuk memurnikan lumut Lingyin hingga akhirnya beberapa tetes cairan berwarna gelap kini telah terwujud. Xiaoyan kemudian bertekad untuk melakukan ke tahap penggabungan. Keberhasilan atau kegagalan dari pil pemurni sumsum akan tergantung pada langkah ini. Dengan menggunakan kekuatan jiwanya, Xiaoyan pun mulai menggabungkan berbagai bahan yang telah dimurnikan menjadi cairan itu. Xiaoyan sangat berhati-hati dalam hal ini dan dia benar-benar tidak ingin menemui sebuah kegagalan. Waktu pun terus berjalan. Xiaoyan tidak menyangka bahwa proses penggabungan dari pil pemurnian sumsum akan begitu sulit. Kekuatan jiwa telah dikerahkan sepenuhnya dan Xiaoyan merasa cukup tegang karena selama penggabungan cairan ini dia telah menemui berbagai kendala. Namun untungnya bisa diatasi dengan cepat. Satu salah langkah akan menyebabkan kegagalan total. Setelah berusaha dengan sekuat tenaga, pada akhirnya pil pemurni sumsum mulai terbentuk. Menyaksikan hal seperti ini, Xiaoyan menghela nafas dalam-dalam dan tepat ketika dia baru saja bernafas lega, kejadian yang tidak terduga telah terjadi lagi. Pil pemurni sumsum yang hampir selesai penggabungannya kini telah terjadi sebuah ketidakseimbangan internal yang langsung hancur oleh energi yang melonjak. Api ungu langsung melesat ke arah langit, meninggalkan tumpukan debu. Xiaoyan ketika menyaksikan hal seperti ini pun merasa patah semangat. Dia hanya tinggal satu langkah lagi untuk menuju sebuah kesuksesan, tapi akhirnya gagal juga. Xiaoyan terdiam untuk beberapa saat karena tidak tahu di mana letak kesalahannya. Xiaoyan tidak punya pilihan lagi untuk berkonsultasi dengan tetua Zanlao. Zanlao, keluarlah! Mendengarkan ucapan dari seorang Xiaoyan, Zanlao buru-buru keluar dari dalam pagoda emas yang kemudian dia berkata, "Hei bocah sialan, kenapa kau harus berteriak-teriak seperti itu? Kau benar-benar mengganggu tidurku saja." Xiaoyan kemudian mulai menceritakan berbagai kesulitannya kepada Zanlao ini. Dan ketika Zanlao mendengarkan cerita dari Xiaoyan, pandangan matanya pun perlahan melebar karena keterkejutan. Yang kemudian Zanlao mulai berbicara pada Xiaoyan, "Dasar bocah sialan, kenapa kau menjadi orang tidak sabaran sekali? Pil pemurni sumsum itu adalah obat dari tingkat kelima terbaik di dalam jajaran pil tingkat kelima. Kesulitan untuk memurnikannya itu mendekati pil tingkat ke-6 dan mencoba memurnikan pil pemurni sumsum hanya dengan level alkemismu yang berada di tingkat kelima. Jika kau berhasil, maka itu hanya akan aneh. Paham kau?" Xiaoyan pada akhirnya mengerti kenapa dia selalu gagal, karena ternyata kekuatannya masih belum mencukupi untuk bisa memurnikan pil pemurni sumsum ini. Awalnya Xiaoyan terlalu percaya diri, namun saat ini dia baru saja menyadari tentang kesalahannya. Long Yi yang berada di samping dari Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan memandang penuh dengan simpati. Zanlao kemudian memarahi Xiaoyan, "Sekarang bahannya telah terbuang sia-sia. Apakah kau sudah puas? Namun untungnya, kondisi yang kau alami saat upaya penyempurnaan terakhirmu adalah kesempatan sekali seumur hidup. Itu adalah murni sebuah kebetulan dan sesuatu yang bisa
ditemui tapi tidak bisa dicari. Kenapa Zanlao mengatakan hal seperti ini adalah karena Soyen ketika dia melakukan proses pemurnian dan juga penyempurnaan terakhir, Soyen telah masuki sebuah kondisi khusus yang tidak akan pernah didapatkan oleh para alkemis lainnya. Bisa dikatakan ini memang adalah kondisi khusus yang hanya akan didapatkan sekali seumur hidup dari seorang alkemis. Zanlao kembali memberikan penjelasan. Keadaan khusus yang kau alami itu disebut alam pencerahan, dan itu hanya berlangsung sesaat, tetapi manfaatnya tidak terbatas. Itu bisa membantu dirimu menembus kultivasi yang terhenti atau beberapa keterampilan yang biasanya tidak dapat kau kuasai dengan mahir. Kau bocah sialan, benar-benar memiliki keberuntungan yang luar biasa. Aku cukup bangga dengan dirimu. Dengan kekuatan jiwa dan juga teknik pengendalian apimu saat ini, kau sudah dianggap luar biasa bahkan di antara para alkemis tingkat kelima di dalam benua Dodi ini. Namun kau masih cukup jauh dari kata bisa memurnikan pil pemurnian sumsum. Tugasmu yang paling mendesak adalah menemukan lumut Lingyin kembali, karena sudah kau habiskan secara percuma. Dan itu adalah benda yang sangat sulit untuk didapatkan bahkan oleh aliansi bisnis sekalipun. Soyen terpenuh, yang kemudian dia berkata, lumut Lingyin, di manakah aku harus bisa menemukannya kembali? Terakhir kali aku memang mendapatkan peta dari penjual yang berada di pasar Taobao itu. Namun apakah lumut Lingyin masih berada di tempatnya? Sementara Zanlao kali ini segera mengatakan, tempat tumbuhnya lumut Lingyin itu biasanya tidak mudah. Sebaiknya kau mempersiapkan diri sebaik mungkin. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Yang kemudian Zanlao bersama dengan Long Yi kembali ke dalam pagoda emas di dalam cincin penyimpanan milik Soyen. Setelah itu, Soyen pun berjalan keluar dari dalam ruang alkemisnya ini. Soyen menuju ke dalam aula besar, dan semua orang saat ini sudah berada di dalam aula itu. Mereka benar-benar dengan santai menunggu kemunculan Soyen dari dalam ruang alkemis. Melihat kemunculan dari seorang Soyen, Zenny buru-buru berdiri dari tempat duduknya, yang kemudian dia menyambut Soyen, lalu bertanya, Soyen, bagaimana? Apakah kau kelelahan? Soyen menggelengkan kepalanya, yang kemudian Zenny mengajak Soyen untuk segera duduk. King Mu'er kali ini juga bertanya dengan cemas, hei pembohong kecil, bagaimanakah hasilnya? Apakah kau berhasil menjadi alkemis tingkat kelima? Soyen menganggukkan kepalanya, namun tidak ada kegembiraan di raut wajahnya, yang kemudian dia menimpali. Untungnya aku cukup beruntung dan hasilnya tidak mengecewakan. King Haoran segera memperhatikan kegelisahan di wajah Soyen, lalu dia bertanya dengan hati-hati, Soyen, ini seharusnya menjadi sesuatu yang cukup membahagiakan, tapi kenapa wajahmu tampak tidak senang? Soyen menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa kakak Haoran, aku hanya sedikit terburu-buru dan kemudian aku membuang cukup banyak bahan obat yang sangat penting. Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat King Haoran kemudian menimpali, sudahlah, tidak apa-apa. Lihat sisi baiknya, meskipun bahan obat telah banyak kau buang, tapi kau masih bisa mendapatkannya di dalam dunia ini. Akan selalu ada cara untuk bisa menemukannya kembali. Hari ini kau berhasil naik ke tingkat alkemis level kelima, dan itu patut untuk dirayakan. Jadi tidak ada alasan bagi dirimu untuk bersedih. Soyen pun menggelengkan kepalanya, yang kemudian dia mengatakan, sebenarnya ini tidak terlalu sulit. Hanya saja untuk bisa mendapatkan bahan itu sangat merepotkan. Dikarenakan Soyen telah berhasil menjadi alkemis level kelima, King Mu'er penasaran dengan obat apa yang telah dimurnikan oleh Soyen, yang kemudian dia berkata, ngomong-ngomong pembohong kecil, obat apa yang telah berhasil kau buat? Maukah kau menunjukkan pada semua orang di dalam tempat ini? Lang Tian juga menggoda, benar sekali Tuan Muda Soyen, pil tingkat kelima adalah sesuatu yang sangat bagus. Mari kita nikmati bersama-sama pil apa yang telah kau buat. Mendengarkan hal seperti ini, raut wajah Soyen langsung berubah karena dia cukup malu untuk mengeluarkan pil itu, karena sebenarnya ini adalah pil permajaan yang digunakan untuk membuat seseorang awet muda secara abadi. Melihat keengganan Soyen untuk mengeluarkan pil yang telah dia buat, membuat King Mu'er segera mendesaknya, hei pembohong kecil, sebenarnya obat berharga apa yang telah berhasil kau buat sehingga kau tidak ingin mengeluarkannya? Apakah kau takut bahwa kita semua di dalam tempat ini akan merebutnya? Soyen mendengarkan perkataan seperti itu menjadi tidak berdaya.
Sementara Zeni tiba-tiba saja berkata, "Tuan Muda Soyen, apakah kau memiliki kesulitan yang tidak terungkapkan? Jika demikian, kami tidak akan memaksa dirimu." Soyen menatap Zeni yang kemudian sambil tersenyum, dia menggelengkan kepalanya. Tanpa ragu lagi Soyen langsung melambaikan tangan. 2 botol giok kini telah muncul. Di dalamnya terdapat 2 obat yang berbeda. Itu adalah pil permajaan 1 warna dan juga pil permajaan 2 warna. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, ketika tutup dari botol giok itu dibuka, aroma harum menyebar di seluruh ruangan ini yang kemudian membuat semua orang merasa tubuh mereka langsung segar dan juga bersemangat. Bahkan energi yang berada di dalam tubuh juga tampaknya sangat tergoda dengan pil permajaan ini. King Mu'er tiba-tiba saja berkata, baunya harum sekali. Hei pembohong kecil, obat apa sebenarnya yang telah kau buat? Soyen kemudian mengatakan dengan canggung, "Ini adalah pil permajaan yang memiliki khasiat untuk membuat seseorang menjadi awet muda dan mempertahankan awet muda secara abadi. Pil ini tidak bisa membantu untuk meningkatkan kekuatan." Mu'er dan juga Zeni yang berada di dalam tempat ini tidak kuasa menahan pandangan mata penuh dengan kegembiraan yang kemudian mereka berdua berkata secara serempak, "Pil yang bisa membuat orang awet muda, mempertahankan kemudahan abadi, luar biasa." Secara terang-terangan, Mu'er dan juga Zeni menunjukkan sebuah kegembiraan. Bagaimanapun juga, sebagai seorang wanita, mereka mengetahui penampilan adalah sesuatu yang harus tetap dipertahankan. Meskipun sudah tua, jika seseorang tetap terlihat awet muda, siapa yang tidak tertarik? Sementara para pria yang berada di dalam ruangan ini termasuk King Haoran dan juga Xiao Zhan, mereka menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bagaimana mungkin Soyen memurnikan pil permajaan yang hanya membuat dan juga mempertahankan awet muda dari wajah? Menyaksikan perubahan wajah dari orang-orang itu, Soyen hanya bisa menarik nafas tanpa daya. Dan dia juga hanya bisa menggelengkan kepalanya dalam hal ini. Sementara Zeni segera pulih dari keterkejutannya. Dia pun mulai melangkah maju menggoda Soyen yang kemudian mengatakan, "Tuan Muda Soyen, ini benar-benar pil obat kelas atas. Jika dilelang, harganya pasti akan sangat tinggi dan akan menjadi tidak ternilai. Di pasaran juga belum ada." Soyen terkejut dengan ucapan Zeni yang tidak terduga. Dia kemudian bertanya, "Tapi bagaimana mungkin bisa terjual dengan harga yang tinggi? Pil ini tidak memiliki efek pada kekuatan. Kakak Zeni, apa maksudmu?" Zeni mengayunkan pinggangnya dengan ramping dan dia penuh dengan godaan. Lalu segera tersenyum yang kemudian kembali berkata pada Soyen, "Tuan Muda Soyen, pil permajaan mungkin memang tidak berguna bagi dirimu. Namun kau bisa menyerahkan pada kakak perempuanmu ini untuk melelangnya. Dan rumah lelang pasti akan segera memicu sebuah kegilaan yang lain. Kita semuanya akan pergi menonton nanti dan aku jamin kau akan mendapatkan kejutan yang besar." Soyen tidak pernah menyangka bahwa pil permajaan akan seberharga itu. Dia pun mempercayakan hal ini pada Zeni sambil berkata, "Karena kakak Zeni yang berkata seperti itu, maka aku sangat percaya 2 pil permajaan ini menjadi milikmu dan aku serahkan seluruhnya pada kakak Zeni." Semua orang yang berada di dalam ruangan ini pun ingin tahu apa rencana Zeni dan kenapa dia bisa sangat yakin bahwa pil permajaan akan memiliki harga setinggi langit. Melihat raut wajah dari orang-orang itu yang penuh dengan penasaran, Zeni hanya tersenyum tipis. Kemudian dia pergi membawa pil permajaan untuk mengatur penjualan di dalam pelelangan. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Berapakah harga yang akan didapatkan dari penjualan pil permajaan yang telah berhasil dibuat oleh Soyen itu? Dan kegemaran apa yang akan ditimbulkan dalam hal ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.